Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Mas Lev, my name is Bindi Zainab. NIM 3080230029. Saya di sini menjelaskan history of New Criticism and New Criticism as a variety of formalism. Criticism itu muncul di Amerika Serikat tuh pada abad ke-20-an. Gerakan ini tuh muncul sebagai reaksi terhadap kritikan sastra yang sebelumnya terlalu memperhatikan biografi penulis dan konteks sejarah. Jadi itu sebelum New Criticism banyak orang menganggap penting untuk tahu tuh latar belakang dari penulis atau peristiwa sejarah yang saat membaca sebuah karya sastra. Nah, New Criticism ini justru ingin mengubah cara pandang itu. Mereka tuh seperti bilang, gak usah mikirin siapa penulisnya atau zaman apa, yang penting tuh yang ada di dalam teksnya. Jadi tuh mereka fokus hanya pada teks-teks, struktur, gaya bahasa yang ada di dalam karya sastra tersebut. Seperti tokoh yang di sini, John Crownerism. Dia tuh pencipta New Criticism. Dia tuh seorang penyair, karya sastra, profesor asal Amerika yang dikenal sebagai New Criticism di sastra. Dia tuh lahir pada tahun 1888. Cukup terkenal di kalangan sastra modern. Karya-karyanya sering fokus pada tema-tema seperti nilai-nilai, tradisional moralitas, dan konflik antar dunia lama dan dunia baru. Jadi selain itu dia tuh juga menulis esai-esai penting tentang kritik sastra yang menekankan pentingnya menganalisis teks itu sendiri tanpa terlalu banyak melihat konteks eksternal atau latar belakang penulis. Nah, di sini juga ada dua tokoh, yaitu A.I. Richards. Walaupun tidak sepenuhnya bagian dari New Criticism, Richards ini sangat berpengaruh loh dalam mengembangkan teori analisis teks. Dia tuh berbicara banyak soal bagaimana teks bisa mempengaruhi emosi dan pemahaman pembaca yang jadi dasar banyak prinsip New Criticism ini. Ada juga Robert Spen Warren. Itu juga teman dekat Clan Brooks. Mereka tuh bersama-sama mempopulerkan New Criticism khususnya dalam bidang puisi. Warren menekankan juga analisis teks yang fokus pada elemen-elemen sastra dalam teks itu tersendiri. Kita bahas New Criticism as a variety of formalism. Formalism itu jenis karya sastra yang fokus banget pada bentuk dan struktur teksnya. Jadi dalam pendekatan ini kita tuh cuma menganalisis isi teks itu sendiri, kayak bahasa, gaya penulisan, struktur kalimat, dan cara penyusunan ceritanya itu. Yang penting buat formalism itu adalah bagaimana teks itu disusun dan apa yang ada di dalamnya, bukan siapa yang menulis atau apa yang terjadi di luar teks. Misalnya, mereka tuh nggak peduli siapa biografi penulis dan atau latar belakang sejarah sejarah saat teks itu ditulis. Yang mereka lihat tuh adalah bagaimana setiap bagian teks itu saling berhubungan untuk menciptakan maknanya atau efek tertentu. Itu intinya formalis itu cuma fokus pada teksnya dan enggak mikirin faktor-faktor lain yang ada di luar teks tersebut. Ya juga tuh formalism itu lebih fokus pada bentuk struktur teks itu sendiri, kayak bagaimana sih bahasa, ritme, struktur kalimat dan simbol yang ada di dalam teks yang bekerja untuk menciptakan makna. Jadi yang dianggap penting itu adalah sebuah teknik-teknik sastra yang digunakan dalam teks, bukan siapa yang menulis atau apa yang terjadi di luar teks. Seperti di Rusia tokoh-tokoh seperti Roman Jakobson dan Viktor Sky itu adalah orang-orang yang mengembangkan ide-ide ini. Mereka tuh percaya bahwa cara terbaik untuk memahami sebuah karya
Menulis sebuah teks adalah tuh dengan cara melihat bagaimana teks itu disusun dan apa yang ada di dalamnya. Dalam pandangan mereka, makna sebuah karya sastra itu datang dari bentuknya, bukan dari latar belakang penulisnya dan konteks sosial saat karya itu ditulis. Formalism itu juga berkembang pada saat yang sama dengan gerakan strukturalisme yang juga menganggap bahwa kita tuh harus menganalisis teks secara objektif dengan cara sistematis ilmiah. Makanya formalism tuh lebih suka pendekatan yang teknis dan analitis dalam membaca karya sastra. Closingnya, jadi tuh New Criticism dan Formalism itu punya pendekatan yang berbeda dari kritik sastra tradisional. Mereka tuh meninggalkan cara yang sering banget fokus pada biografi penulis atau konteks sejarah dalam memahami teks sastra. Sebaliknya, mereka mulai menganalisis teks sastra secara sistematis dan lebih fokus pada teks itu sendiri. Artinya mereka tuh melihat karya sastra sebagai objek yang berdiri sendiri tanpa perlu tahu siapa yang menulis atau penulisnya atau kapan karya itu ditulis. Dengan dengan cara lain tuh teks sastra akhirnya tuh diberi perhatian lebih dan menjadi fokus utama dalam kritik sastra. Dan juga New Criticism dan Formalism itu menekankan pentingnya untuk menganalisis teks dari kata per kata atau frasa per frasa yang dikenal sebagai sebutan close reading atau membaca dengan sangat mendalam. Mereka tuh percaya bahwa dengan memeriksa teks yang mereka baca, mereka percaya bahwa dengan memeriksa teks dengan detail, kita tuh bisa menemukan makna yang lebih mendalam dan mengungkapkan lapisan-lapisan makna yang terdapat dalam teks tersebut. Tapi meskipun cara mereka tuh terlihat keren dan membawa perubahan, pendekatan mereka juga tuh punya batasannya dan beberapa kelemahan yang jelas. Misalnya mereka tuh terlalu fokus pada teks itu sendiri dan mengabaikan hal-hal yang penting seperti konteks sosial dan politikal di luar teks. Meskipun begitu, metode menganalisis teks yang mereka kembangkan tuh yaitu close reading tetap bertahan dan masih digunakan dalam banyak perspektif sastra hingga sekarang ini. Meskipun ada kritikan terhadap pendekatan ini, close reading tetap menjadi salah satu cara yang paling populer dalam menganalisis karya sastra tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.